Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid At-Taqwa Indo Sakinah wal Mawaddah Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, yang besar tak sebut gelar, yang kecil tak sebut nama. Alhamdulillah, Allah mengizinkan kita kembali menyambung tali kita silatul ilm melalui majelis ilmu, dan itu mudah-mudahan menjadi majelis yang atau silah yang terbaik, karena insyaallah dibangun di atas iman dan taqwa, ta'awun alal birri wat taqwa, yang kita harapkan berkekalan insyaallah sampai ke akhiran. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, yang saling dekat, yang berteman ketika di dunia, di akhirat menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, imam ikutan serta teladan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman yang benar terhadap sunnahnya dan diberikan kekuatan untuk mengikutinya. Jadi ilmu yang berbuah amal, bukan hanya sekedar mengenal tetapi tidak mengikuti. Kita berharap mengenalnya dan mau mengikutinya, dan setia pula di atas jalannya. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu banyak-banyaklah mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan dengannya kita berhak mendapatkan syafaatnya di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, masih bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah
dalam kitab Al-Adabul Mufrad kita sampai pada bab yang ke-155, babu yuhtha fi wujuhil maddahin at-turab, bab dilemparkan atau disebutkan ke muka orang-orang yang suka memuji, al-maddahin. Ini kalimat Imam Al-Bukhari juga dia pilih bukan al-madihin tetapi al-maddahin, yang hobinya memuji. Kalau al-madihin itu orang yang memuji, juga tidak dilarang secara mutlak seperti yang disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Jadi adalah hobinya memang memuji, kadang-kadang berlebihan dalam memuji. Ini tidak. Maka ini menandakan bahwa memuji tidak pula dilarang secara mutlak. Tetapi adalah yang memuji yang tidak pada tempatnya, yang bisa membinasakan orang yang dipuji. Nah, saking terlarangnya hal tersebut sehingga boleh dicampakkan pasir ke mulutnya atau tanah ke mulutnya. Artinya apa? Saking terlarangnya memuji yang tidak pada tempatnya atau berlebihan, yang menyebabkan orang yang dipuji bisa celaka dengan berbagai penyakit. Di antara penyakit adalah ujub atas prestasi yang didapat. Itu juga tidak baik. Dan lebih parahnya adalah ujub dengan prestasi yang dibuat-buat. Kan berapa banyak hasil kerja orang tapi dinisbatkan ke kita. Kan mau diambil lagi. Hayakallah. Suara sebesar itu masih juga kurang ya. Jazakallah khair. Barakallahu fik. Sampai di mana tadi? Nah, yang lebih parah lagi merasa ujub dengan pekerjaan atau prestasi yang bukan kita yang buat. Kadang tidak ada andil kita dalamnya, tiba-tiba dinisbatkan kepada kita. Atau lebih parah lagi, ya, karena ada dalam foto kan dinisbatkan ini hasil kerja. Nah, apalagi ini diiringi dengan puji-pujian yang tidak pada tempatnya tadi. Makanya pilihan Imam Al-Bukhari dengan kalimat al-maddahin memang pada tempatnya. Makanya para ulama itu subhanallah, Imam Al-Bukhari ini sampai disebut oleh para ulama, misalnya Imam Ibn Rajab rahimahullah atau Imam Ibn Hajar, dan banyak ulama menyebutkan bahwanya fiqhul Bukhari fi abwabi kitabih. Imam Bukhari fikihnya terlihat pada beliau meletakkan judul setiap bab itu, khususnya dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih, dalam Jami' As-Sahih, yang mungkin orang lain tidak terbayang, dia terbayang. Makanya Al-Bukhari selain muhaddis juga faqihun min fuqaha'il Islam al-kibar, yang sampai pada derajat mujtahid mutlak. Tapi tidak ada mazhab Al-Bukhari, tidak ada mazhab Al-Bukhari. Ini juga patut dicatat oleh seluruh kita, bahwasanya bermazhab itu bukan dilarang, tetapi tidak wajib. Ya, bermazhab itu tidak dilarang, tetapi tidak wajib. Nah, sebagian orang kan tidak mewajibkan, dia sendiri tidak sanggup untuk tetap di mazhab itu, tapi diwajibkan pada orang lain. Mungkin maksudnya kita ini harus jadi orang awam semua, tidak boleh belajar, sehingga pokoknya tidak boleh keluar dari mana. Padahal sepakat ulama mazhab semuanya bahwasanya orang awam itu boleh bertanya ke seorang alim tanpa wajib bertanya mazhabnya sama atau tidak. Ulang kembali ya, biar paham tujuannya. Semua ulama sepakat bahwasanya bila ada orang awam muqallid ingin bertanya suatu masalah agama,
maka mereka sepakat tidak wajib orang awam ini menanyakan mazhab orang yang ditanya itu. Jelas tak? Berarti sepakat ulama bahwa terkait dengan mazhab tidak wajib. Kan itu kan. Tiba-tiba di abad sekarang kita nak mewajibkan orang bermazhab. Maka ini kekeliruan yang luar biasa. Kekeliruan yang luar biasa, yaitu mewajibkan sesuatu yang tak ada dalil yang mewajibkannya, dan mewajibkan sesuatu yang tak bisa disanggupi oleh siapapun di dunia ini. Tidak ada orang yang sanggup istiqamah dengan satu mazhab, tidak ada, termasuk yang mewajibkan itu, termasuk yang mewajibkan itu tidak bisa istiqamah dengan mazhabnya. Lalu di mana datang wajibnya? Saya ulang kembali, kalau maksudnya untuk orang awam wajib bermazhab, nah sepakat ulama dari seluruh mazhab bahwa orang awam bila ingin bertanya suatu masalah tidak wajib bertanya yang ditanya itu semazhab atau tidak. Jelas? Berarti ini juga kesepakatan ulama, bermazhab itu tidak wajib. Sebab kalau saya ada wajib mesti dia tanya dulu, Ustaz, saya nak nanya Ustaz, saya orang awam, tapi Ustaz mazhabnya apa dulu? Apa dulu? Ustaz, mazhab saya Maliki, saya dari Madinah nih. Ustaz tidak jadi bertanya Ustaz. Yang seperti ini tidak ada ulama satu pun yang wajibkan. Jelas? Jelas? Berarti ini melanggar konsensus ulama dari seluruh mazhab bahwasanya tidak wajib orang awam menanyakan apa mazhab orang yang ditanya, asal dia yakin dengan ilmunya, dengan amanah dan siqahnya, maka dia boleh bertanya sekalipun tidak diketahui apa mazhabnya. Barangkali ini luput dari sebagian saudara-saudara kita pengetahuan seperti ini, sehingga bersemangat untuk mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk yang mujtahid tapi tidak punya mazhab, tidak punya mazhab, walaupun para ahli at-tarjamah, ashabut tabaqat menarik-nariknya di tabaqatul Hanabilah, itu Hanabilah masuk juga dia, di tabaqatul Malikiyah masuk juga Imam Al-Bukhari, dari tabaqat Asy-Syafi'iyah masuk juga. Jadi memang karena hebatnya Bukhari dimasukkan orang juga, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mungkin nanti di tabaqat Al-Mutakallimin masuk juga barangkali. Jangan-jangan nanti tabaqat Liberaliyin masuk juga nanti, Allah musta'an. Jadi orang nak menarik karena memang beliau ini menarik. Kembali ke kalimat al-maddahin. Kita sudah sebutkan hadis yang pertama dan kedua dalam bab ini, tapi tidak ada salahnya kita ulang kembali secara ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibn Abdullah, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Ali Abdullah, yaitu Ali bin Abdullah al-Madini atau dikenal Ibnu al-Madini, yang merupakan syekh terbesarnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Menurut pengakuan beliau sendiri, mastasghartu nafsi inda ahadin illa indal Madini, saya tidak merasa kecil di depan siapapun, ya di depan siapapun dalam ilmu maksudnya, kecuali di depan Ibnul Madini. Ini orangnya, sahibu al-ilalil kabir. Nah, di saat difitnah, dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk di masa Al-Ma'mun atau Al-Amin setelahnya, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal al-Imam Mubajjal teguh karang di lautan, teguh gunung, tidak bergeser dari keyakinannya Al-Quran bukan makhluk. Beliau tidak tahan dengan ujian sehingga terpaksa. Nah, kalau ahlu sunnah mengatakan imam sebesar ini bila melakukan sesuatu yang karena uzur syar'i al-masyaqqah ad-darurah, kita katakan akhadha bir-rukhsah, dia mengambil rukhsah karena dipaksa. Dan setiap panjang masa ada saja penguasa-penguasa yang zalim yang dibisikkan oleh ulama usul ahlul ahwa,
untuk menekan para ulama yang istiqamah. Maka Aliul Madini termasuk yang menjawab, yaitu menerima dan mengakui secara lisan, tapi hatinya mutmainnum bil iman, artinya tenteram dengan iman. Maka Ahlus Sunnah mengatakan akhadha birukhsah, tapi ke ahlul ahwa wal bidah mereka mengatakan ini taqiyah lah, ini namanya tunduk pada penguasa lah, ini namanya ini dan seterusnya. Maklumlah, iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zunumuhu, bila seseorang itu buruk lakunya, buruk pula dugaannya. Bila buruk lakunya, buruk dugaannya. Makanya indahnya perkataan Umar bin Abdul Aziz atau Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, beliau menjawab dengan ucapan yang dicatat dengan tinta emas. Allah, apa jawabannya? Ulaika qaumun tahharallahu suyufana min dima'ihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah telah sucikan pedang kita dari menumpahkan darah mereka. Kita tak terlibat di dalamnya. Alhamdulillah. Sekarang tugas kita fal mutahhir alsinatana min a'radihim. Hendaklah kita membersihkan lisan kita dari kehormatan mereka. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan para ulama al-mustaqimin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi al-Basri imam al-hadis wal fiqh, juga termasuk salah satu mujtahid mutlak di zamannya, salah seorang imam fikih juga, guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Guru imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, bahkan kitab Ar-Risalah ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i atas pertanyaan yang diajukan oleh Abdurrahman ibn Mahdi kepadanya, dan dijawab menjadi sebuah kitab yang menjadi rujukan pertama dan utama dalam dua ilmu besar. Pertama usulul fiqh, yang kedua usulul hadis. Siapa yang mengumpulkan antara hadis dengan fikih, faqad jama'al khaira kullah. Siapa yang bisa mengumpulkan antara hadis dengan fikih, maka dia telah mengumpulkan kebaikan seluruhnya. Karena disitulah induknya agama itu, yaitu al-fiqh wal hadis. Dan Abdurrahman ibn Mahdi juga termasuk salah satunya, dan alhamdulillah juga tidak punya mazhab. Mau dikemanakan ini mereka? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala haddatsana Sufyan ibn Sa'id, telah menyampaikan hadis kepada kami Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri Al-Kufi, imamu ahli Iraq fil fiqh wal hadis. Ya, di masa itu ada 4 imam mazhab pula, kalau dengan tanda petik ya, kalau boleh bermazhab pula. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Irak, jadi rujukan utama orang-orang Irak. Kemudian Imam Al-Auza'i di Syam, Imam Al-Auza'i di Syam. Imam Al-Laits ibn Sa'd Al-Fahmi di Mesir. Dan yang keempat adalah Imam Malik ibn Anas di Muara Jaleh. Di mana? Di Imam Malik di Spanyol. Bil Hijaz. Ini bil Hijaz, ini di Madinah. Nah, dari 4 imam ini yang menjadi rujukan umat pada masa itu, artinya bila sepakat fatwa ke-4 imam ini, itu dianggap ijma' pada hari itu. Tapi di antara mereka yang mazhabnya kekal sampai hari ini hanya Imam Malik ibn Anas. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Jelas ilmunya sama-sama matang, dah masak. Cuman yang berkekalan mazhabnya Imam Malik rahimahullah taala. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini juga bukti bahwa mazhab tidak wajib. Kalau tidak banyak mazhab nanti ada Laisi, ada Sufyani, ada dan sebagainya. Ya, juga tidak
Allah tuliskan mazhabnya berkembang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, rasanya terlalu banyak dari Ustaznya. Insya Allah tunggu nanti Ustaz Hidayat mungkin akan membicarakan ini dalam majelis khusus nanti. Iya Ustaz. Nah, yaitu bermazhab menurut para ulama imam mazhab. Jadi kita tanya imam-imam mazhab itu sendiri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa tanyong ke nyusul. Ya wahai Imam Syafi'i, apa hukum mazhab? Kita dengar pendapat mereka. Tunggu saatnya. Kaum muslimin muslim. Ini sedayatnya. Kalau saya tak berani. Ini bagi beliau karena perjalanannya lebih jauh dari saya. Dia Madinah, habis itu ke Mesir, sampai pula ke Sudan. Makanya kalau kulitnya agak berubah sedikit kelabu-kelabu ciga, kena masuk Sudan. Masya Allah. Istilahnya orang kalau Sudan itu kulitnya kelabu-kelabu. Iya kan? Nah, makanya beliau bisa dipanggil Sadiq karena pernah di Saudi. Boleh dipanggil Basha karena pernah di Mesir. Boleh dipanggil Zul karena dari Sudan. Kalau saya aja paling Sadiq aja ya. Karena saya hanya di Saudi. Jadi perjalanan beliau lebih banyak. Pengalamannya lebih luas. Umur yang belum tahu nih. Nah, kalau untuk saat ini saya lebih tua dari beliau. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala hadatsana Sufyan bin Sa'id bin Mas'ud Ats-Tsauri, sudah kita jelas masyaallah. A'immah, ini imam besar nih apa sanadnya. An Habib ibn Abi Thabit, dari Habib ibn Thabit juga harus thiqat al-athbat min athbatin nasi fi Mujahid, an Mujahid dari Mujahid ibn Jabr, murid termasuk murid terbaiknya Imam Ibnu Abbas dalam tafsir dan hadis. An Abi Ma'mar dari Abi Ma'mar sahabat qala qama rajulun yusni ala amirin min al-umara, seseorang berdiri memuji-muji seorang amir, seorang pemimpin pasukan. Dulu asal kalimat amir itu adalah pemimpin pasukan. Faja'ala al-miqdadu yahsi fi wajhi turab. Lalu al-miqdad itu Miqdad ibn Amr memasukkan atau melemparkan ke dalam mukanya at-turab, yaitu tanah. Ambilnya tanah segenggam lalu dicampakkannya ke mulut orang atau ke wajah orang yang memuji-muji tadi. Wa qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nahthiya bi wujuhil maddahin at-turab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mencampakkan tanah ke muka orang-orang yang suka memuji. Kalimatnya masih al-maddahin. Mungkin Imam Bukhari tadi mengambil dari kalimat al-maddahin, yang selalu sering memuji atau berlebihan memuji, karena maddah sighat mubalaghah, itu berlebihan yang menunjukkan al-kathrah wasyiddah, yaitu awal mubalaghah, yaitu menunjukkan banyak dan terlalu memuji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sepadan dengan hadis la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat, ini hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Nabi mengatakan la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Riwayat lain mengatakan zairatil kubur, wanita yang berziarah kubur. Antara kedua sigat ini menyebabkan dua pendapat ulama. Ada yang melarang secara mutlak karena kalimatnya zairatil kubur, wanita yang berziarah ke kubur dilaknat. Kalau laknat berarti dianjurkan. Haramnya bilang dilarang ya. Dilarang ya, apa maknanya? Tidak berpahala minimal kan. Nah, pendapat yang kedua riwayat yang kedua zawaratil kubur, yang banyak berziarah kubur. Nah, jadi zawarat sama dengan kalimat maddahin, yang banyak memuji.
terlalu memuji atau berlebihan. Ini juga yang terlalu sering berziarah atau menjadi hobinya ziarah kubur. Berdasarkan pendapat ini, maka boleh wanita ziarah kubur tapi tak menjadikannya sebagai rutinitasnya, sebagai hal yang asal ada sedikit ziarah kubur ikut, ayo sorah ikut, ayo apa ikut sebagainya. Ini takut kita dimasuk dalam larangan tersebut. Ditambah dengan dalil lain, Nabi SAW bertemu dengan seorang wanita sedang menangis di kuburan. Lalu Nabi katakan, isbiri wahtasibi, sabar dan minta pahala sama Allah. Dia jawab, iyyaka anni, apa urusan kamu dengan saya? Dia tidak kenal itu Rasulullah SAW. Ya, iyyaka anni, apa urusan kamu? Kalau bahasa kita, dia awak tidak mau saya ini dia, karena kamu tidak merasakan. Akhirnya dikiranya karena Nabi tidak merasakan, tidak beratap seperti dia. Akhirnya setelah dikasih tahu itu Rasulullah, baru dia inna lillahi inna ilaihi. Akhirnya dia datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lam a'lam annaka Rasulullah, saya tidak tahu engkau adalah Rasulullah. Lalu Nabi katakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Dah lewat dah. Kalau tadi kau terima, diterima sabar. Kalau sekarang dah lagi inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pada sengatan yang pertama. Maksud kira. Nah, kalimat maddahin ya sepadan dengan kalimat zawarat. Jadi itu kalau terlalu sering terlaknat, tetapi kalau sekali-sekali insyaallah dibolehkan. Allah taala alam, ala khilafin bainal ulama. Kaum muslimin dan muslimat ini sudah kita syarah kemarin. Hadis yang kedua dalam bab ini qala. Jadi kalimat kenapa didahulukan hadis ini oleh imam dalam bab ini? Wallahu alam ada dua atau lebih dari sebab. Yang pertama adalah sanadnya memang paling kokoh. Tadi kita lihat Ali bin Madini imamnya a'immah, Abdurrahman bin Mahdi juga imamul a'immah, Sufyan ats-Tsauri imamul a'immah, Habib bin Thabit min awsaqil ruwat, dan Mujahid dan seterusnya, Abi Ma'mar radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua kalimat al-maddahin. Kalimat al-maddahin ini yang langsung sesuai dengan al-judul. Al-judul sesuai dengan judulnya. Itu bab yuhtha fi wujuhil maddahin at-turab, dan lafaz ini ada di dalam hadis tadi. Wallahu taala alam. Kemudian imam berkata rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Musa ibn Ismail. Itu Musa ibn Ismail al-Minqari Abu Salamah at-Tabuzaki, termasuk min sigari syuyukh Imam al-Bukhari rahimahullah, termasuk guru juniornya Imam al-Bukhari, guru Imam Bukhari yang termasuk yang muda-mudanya. Maka Imam Bukhari itu rahimahullah yang mengatakan perkataannya juga patut dicatat dengan tinta emas bagi para penuntut ilmu untuk menurunkan sikap sombong kita. Dia katakan la yakunul muhadditsu kamilan. Seorang yang ahli hadis itu tak akan sempurna hatta ya'khudha mimman huwa fawqahu, sampai dia mau berguru pada yang lebih tinggi darinya, wa mimman huwa mithluhu, dan yang sama level dengannya, wa mimman huwa dunahu, dan yang di level di bawahnya. Ada yang tinggal lagi? Atas sudah, sama sudah, bawah sudah. Ada yang tertinggal? Ada yang tertinggal? Samping nggak masuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi semuanya bisa jadi guru Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ibaratnya beliau tak pernah merasa rendah bila duduk di majelis muridnya sendiri, sebagaimana dia juga tidak pongah bila duduk di majelis yang di bawahnya ada gurunya, karena di antara yang hadir majelisnya juga gurunya sendiri. Ini Abdul Madini rahimahullah, bila Imam Bukhari datang dia terdiam dia. Coba bayangkan. Jadi guru segan, murid takzim. Kan Imam Bukhari sendiri gurunya segan sama dia.
Imam Al-Madini segan sama Al-Bukhari. Al-Bukhari ta'zim sama gurunya. Ini yang bagus kan? Jadi antara murid dan guru saling menghormati. Nah, ini kalau ketemu guru lah datang ke pajikonya. Di pagi mulai tidur. Jika muslim tidak bisa semajlis. Ini bahaya seperti itu. Maka berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, tidak sempurna seorang berilmu hadis itu sampai berguru pada yang lebih tinggi, yang selevel dan yang lebih rendah daripadanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita akhlak ini. Ya, kalau belum rasanya coba-cobalah hadir di majelis murid-murid atau orang yang di bawah kita levelnya. Ya, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala hadatsana Hammad, telah menyampaikan kepada kami hadis ini Hammad, itu Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Hammad ibn Salamah ibn Dinar Al-Basri, atau bisa juga Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Dua-duanya selevel dan dua-duanya guru Musa ibn Ismail, tapi dekatnya biasanya adalah Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Satu Hammad bin Salamah bin Dinar, satu Hammad ibn Salamah ibn Dirham. Mana lebih mahal, dinar apa dirham? Ditanya seorang imam, kalau saya tidak salah juga Ali bin Al-Madini, ditanya mana yang lebih afdal, Hammad ibn Salamah dari Hammad ibn Zaid? Mana yang lebih utama, Hammad ibn Salamah dari Hammad ibn Zaid? Dijawab olehnya, man kana jadduhu zahaban afdal mimman kana jadduhu dirhaman. Orang yang datuknya dinar lebih mahal dari yang datuknya dirham. Jelas? Ya, dari sisi afdaliyahnya, keutamaannya. Artinya dari sisi ya keutamaannya. Kan ada orang ilmu, ada keutamaan. Ada orang diberikan dua-duanya, ilmu diberi, keutamaan diberikan, yaitu karismanya, penghargaan orang kepadanya, kehormatannya. Ada orang berilmu tapi tidak mendapatkan itu, ilmunya tinggi tapi tidak dapat kehormatan. Ini maksudnya. Kalau dari sisi thiqah dalam hadis dan fikih, Hammad bin Zaid lebih daripada Hammad bin Salamah. Tapi Hammad ibn Salamah lebih terpandang dari Hammad ibn Zaid. Makanya nanti tonton, pilih saja dinar. Kalau ada ngasih dirham, ini dirham, ini dinar, pilih yang mana? Salah pilih lagi tuh. Pilih di dinar, dinar lebih mahal. Dinar 2.500.000, dirham hanya 50.000. Pilih yang mana? Yang benar itu berapa sih Ustaz? Separuh dinar. Yang benar sih. Dinar. Enggak, saya lihat dirham. Separuh ya. Saya terus nggak tahu, tidak pernah. Saya tidak pakai dinar, tidak pakai dirham. Coba dimurajaah lagi lah saya. Ya, setahu saya jauh bedanya, bukan setengah. Taib. Ala kulli hal, sebab antara zakatnya bedanya jauh. Kalau dinar 20 dinar wajib zakat. Kalau dirham 200 dirham. Jadi kaum muslimin jauh bedanya, jadi tidak mungkin harganya dekat. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, saya tidak punya. Saya tidak. Yang maksud kita mana yang mahal? Mahal dinar daripada dirham. Itu aja. Nah, sampai di situ aja dulu ya. Soal berapanya saya tidak hafal. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. An Ali bin Al-Hakam, dari Ali ibn Al-Hakam, an Atha ibn Abi Rabah. Ali bin Al-Hakam, saya lupa, Al-Basri. An Atha ibn Abi Rabah, dari Atha ibn Abi Rabah. Masyhur Atha bin Abi Rabah min kibaril fuqaha, min kibar al-fuqaha. Sampai-sampai Sulaiman bin Abdul Malik mengatakan, salah seorang khalifah, la yufti fil haji illa Atha, tak boleh berfatwa di musim haji kecuali Atha ibn Abi Rabah. Kalau dari sisi tampilan tidak usahlah kita sebutnya, kita sebutkan kemarin. Ada yang masih lupa, tanya ke yang masih ingat. Ya, Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu.
Juga seorang fuqaha al-Islam al-kibar juga tidak punya mazhab. Alhamdulillah. Ya, karena sekarang sibuk dengan mazhab orang sekarang. Itu saya katakan, ya biar kita tahu juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, anna rajulan kana yamdahu rajulan inda Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki memuji-muji seorang laki-laki lain di samping Ibnu Umar atau di depan Ibnu Umar. Orang Arab biasa menyebutnya indah, itu maknanya maksudnya bersama atau di depan, juga bisa dikatakan indah. Nah, Faja'ala Ibnu Umar yahtut turaba nahwa fihi. Lalu Ibnu Umar langsung mengambil tanah dan membuangnya ke muka atau ke mulut orang ini. Wa qala, dan dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab. Apabila kalian melihat orang yang terlalu suka memuji-muji, maka campakkan tanah ke wajahnya. Jadi juga kaum muslimin dan muslimat memuji dengan berlebihan juga dilarang. Tapi memuji dengan sesuatu yang sifatnya hak seperti akan ada nanti dibolehkan. Apalagi dengan syair, misalnya syair itu bahasanya biasanya juga mubalaghah, kayak bahasa hiperbola. Nah, tetapi pada asalnya apabila ditakutkan memuji itu merusak, maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga dalam bab ini yaitu hadis ke-341, qala haddatsana Musa. Telah menyampaikan hadis ini kepada kami Musa. Siapa Musa tadi? Musa ibn Ismail at-Tabuzaki, Abu Musa al-Minqari rahimahullah taala. Qala haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Awanah, yaitu Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri, dikenal dengan Abu Awanah. Abu Awanah Al-Wasiti, dari Wasit, Irak. An Abi Bishr, dari Abu Bishr. Abu Bishr ma'ruf dengan Abu Bishr ibn Abi Wahsyiyah, dikenal dengan Abu Bishr, dikenal dengan Ibnu Abi Wahsyiyah, dikenal juga dengan Ja'far ibn Abi Wahsyiyah. Namanya adalah Ja'far ibn Iyas. Ja'far ibn Iyas Al-Wasiti. Al-Wasiti thiqatun sabt. An Abdullah ibn Syaqiq, dari Abdullah ibn Syaqiq Al-Wasiti juga thiqah. An Raja ibn Abi Raja Al-Bahili, dari Raja ibn Abi Raja Al-Bahili Al-Basri. An Mihjan Al-Aslami, dari Mihjan ibn Al-Adra' Al-Aslami Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala Raja, berkata Raja ibn Abi Raja tadi, Raja ibn Abi Raja Al-Bahili berkata, aqbaltu ma'a Mihjan zata yawmin hatta intahayna ila masjid ahli al-Basrah. Saya datang bersama Mihjan Al-Aslami tadi, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, pada suatu hari sampai ke masjid ahli al-Basrah. Jadi masjid besarnya Basrah, ya, tempat dulu Imam Al-Hasan Al-Basri jadi imam dan khatibnya dan jadi guru besarnya di situ. Bahasa sekarang imam besar biasanya, tapi beda imam besar dulu dengan imam besar sekarang. Kita kalau imam besar kita sekarang ya dengan SK dibesarkan. Kalau dulu memang dia yang paling besar di masanya. Itu tak bisa. Orang dulu besarnya dengan prestasi. Kalau kita banyak besar dengan prestise. Prestise, Honda CR-V. Kaum muslimin dan muslimat dengan prestise, iya bang, prestise. Dan alhamdulillah sebagian memang dengan prestasi. Kaum muslimin dan muslimat. Qala afwan ila masjid ahli al-Basrah fa idza Buraidatul Aslami ala babin min abwabil masjid.
Tiba-tiba kami bertemu pula dengan Buraidah Al-Aslami. Buraidah Al-Aslami adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami ala babin abwabil masjidi jalisun, sedang duduk di samping salah satu pintunya, dekat pintu. Sedang duduk. Dia berkata, siapa yang berkata? Raja Ibn Abi Raja. Wa kana fil masjidi rajulun yuqalu lahu, di dalam masjid ada seorang laki-laki yang dipanggil Sakabah. Dipanggil Sakabah bi fathis sin wal kaf wal ba. Sakabah yaitu Sakabah Ibn Harith. Sakabah Ibn Harith juga salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yutilus salah, bila salat panjang sekali salatnya. Yutilus salah, memanjangkan salatnya. Ya, kalau orang dulu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ya banyak kita baca dalam, khususnya dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya Abi Nu'aim Al-Asbahani, bahwasanya mereka itu salat kadang-kadang seperti tiang gitu. Dulu kan lampunya tidak terang kan, disangka orang tiang, dan terdekat ternyata orang itu, saking lama sujudnya. Ya, kalau antum duduk di sana, dia di sini, dia sholat, kan tidak kelihatan tuh, dikira tiang masjid oleh orang, khususnya orang yang asing gitu. Ternyata orang, saking lamanya berdirinya. Ini makanya yutilus sholat. Kalau kita sudah baca wadduha, ada panjang itu ya, masalah panjang sholatnya, baca wadduha, karena rata-rata kita trikul. Kalau untuk sholat sunatnya trikul. Nanti dicari dalilnya, siapa yang rutin baca qul a'udzu bil falaq dalam sholat, kan itu kan, Allahumma musta'an. Iya, apalagi qul huwallahu kan thuluthul Quran, ta'dilu thuluthal Quran. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yutilus salah, dia memanjangkan salat. Falamma intahayna ila babil masjid wa alaihi burdah, dan ketika kami sampai ke pintu masjid dan orang itu wa alaihi burdah, memakai pakaian yang disebutkan al-burdah, yang dipakai di atas ininya, bahunya. Wa kana Buraidatu sahibu Muzah, dan Buraidah sahabat Nabi tadi Al-Aslami, Buraidah ibn Al-Husayb Al-Aslami sahiba Muzahad, dia ini suka bercanda, candaan-candaan tapi tidak dosa ya, dia suka bercanda orangnya. Kan ada sebagian orang yang suka bercanda. Ada, kami juga punya teman ya, kalau candaannya Masya Allah, kalau dia bicara ceramah mungkin biasa-biasa aja, sistematis. Tapi kalau bicara biasa, candaannya luar biasa juga kadang-kadang. Kadang ada candaannya, masih ingat Ustaz candaan ketika Ustaz, jangan kita berghibah lagi ya. Jawabnya, kita ghibahkan dia, dia ghibahkan kita. Kita ghibahkan dia, dia ambilnya dosa kita. Dia ghibahkan kita, dia ambilnya dosa kita. Impas kitanya. Ini benar candaan apa enggak ya? Nauzubillah. Ini enggak. Jadi enggak, jangan dijadikan untuk menghilangkan, untuk membolehkan medikalitas. Ini hanya candaan. Artinya apa? Apa sekedar untuk apa namanya? Iya, candaan. Sebenarnya bukan, yang namanya candaan kadang enggak dimaksud makna hakikinya. Enggak dimaksud makna hakiki. Jadi awak ghibahkan dia, ambil dosa dia. Dia ghibahkan kita pula, diambilnya dosa kita, akhirnya sama-sama habis dosanya. Nah, tapi jangan ini bukan fatwa, ini canda, ini namanya canda. Allah musta'an. Ada lagi kawan, ketika pergi haji kan ada yang ngurus tasrih izin, ada yang katakan yang tidak dapat izin pergi haji tanpa surat jalan, kan tidak boleh loh. Jadi kita ingatkan, ini antum melanggar aturannya berdosa kan? Iya katanya. Cuman kan haji itu siapa yang haji
dan tidak lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dzunubi ka yaumi waladatu ummu. Nanti waktu haji saya bertobat katanya. Sehingga orang yang haji tak berbuat fasik, tak berbuat rafas, pulangnya seperti barulah lahir. Ini candaan sih. Ya, bukan untuk melegalkan, tapi candaan. Sama lagi, misalnya ketika dia beristri satu, luar biasa bahagianya. Ini baru satu. Bagaimana kalau iya kan satu, kan luar biasa bahagianya. Sampai-sampai sering terlambat pergi kerja misalnya. Apa sebab? Dapat panenan kan itu. Saking bahagianya. Akhirnya terbayang, kalau satu aja begini bahagia, apalagi dua, apalagi tiga. Ini candaan aja. Hakikatnya kalau sudah dua neraka kadang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Buraidah Al-Aslami, Buraidah sahabat Nabi ini juga termasuk orang yang suka bercanda. Lalu dia katakan qala ya Mihjan, ya, dia menyindir Mihjan Al-Aslami tadi. Kebetulan dua-duanya satu marga, halak kita sama-sama Al-Aslami. Ya, kalau halak kita sama-sama Siregar misalkan, dan ini sama-sama Al-Aslami. Mihjan Al-Aslami, Buraidah bin Husayb Al-Aslami, sama-sama dari Bani Aslam Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu dia berkata, ya Mihjan, Jan, ya Jan gitu ya. Nah, atau salli kami salli sakabah. Kamu sanggup enggak salat seperti sakabah? Ini bahasanya dia bercanda dengan Buraidah. Maksudnya apa? Uang kan enggak bisa salat cedenya. Itulah maksudnya itu kan. Bisa enggak kamu salat seperti salatnya sakabah? Falam yarudda alaihi Mihjan. Tapi Mihjan tidak menjawab candaan itu. Tanda dia tidak setuju. Waraja, lalu dia kembali menanyakannya. Qala Mihjan, berkata Raja bin Abi Raja, berkata Mihjan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggenggam tanganku. Fantalaqna namshi. Afwan. Lalu kami berjalan, berangkat dan terus berjalan sambil bergandengan tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi abi wa ummi, indahnya bergandengan tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta sa'idna Uhudan, sampai kami naik ke Bukit Uhud, naik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asyrafa 'ala al-Madinah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bukit Uhud mengarah memandang ke Madinah. Dari atas Bukit Uhud itu jelas kota Madinah. Fa asyrafa 'ala al-Madinah, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah Madinah dari Bukit Uhud. Dan Bukit Uhud ni kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi sering naik ke atasnya dan seringnya bersama para sahabat dekatnya Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kadang Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sampai suatu hari Nabi SAW ketika di atas Bukit Uhud, tiba-tiba bergetar Bukit Uhud dan Nabi menghentakkan kakinya. Uthbut Uhud, diam Uhud, innama alaika rasul nabiyyun wa syahidah. Di atasmu ini adalah wasiddiqun wa syahidan. Di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, subhanallah, masih hidup sudah disebut mati syahid. Siddiq Abu Bakar, syahid yang pertama Umar, syahid kedua Uthman. Makanya kita sebut
Abu Umar dan Uthman syahid karena Nabi yang menyebut dia syahid. Kalau selain yang disebutkan oleh Nabi syahid, ya kita doakan mudah-mudahan syahid. Tapi menggelar as-syahid ya termasuk tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan karena kita tidak tahu hakikatnya. Karena ini kan urusannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi yang katakan syahid, ya betul-betul syahid. Karena perkataan Nabi itu hak. Kalau penilaian kita bisa hak, bisa tidak hak. Ala kulli hal. Jadi menyebut, tapi kita doakan semoga syahid. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di atas Uhud, dan Uhud disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang mencintai kita dan kita mencintainya. Nabi sangat mencintai bukit Uhud. Oleh sebab itulah, karena cintanya Nabi alaihissalam ke bukit ini, setiap kita ke Madinah pun kita berkunjung ke tempat ini. Berkunjung ke tempat ini karena Nabi alaihissalam mencintainya. Dan karena cinta Nabi kepadanya kita mencintainya. Mudah-mudahan dengan demikian kita diberikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak boleh dari sini niatnya berkunjung ke Uhud, karena la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tak dianjurkan melakukan perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid. Ya, sebagian orang nak mentaati hadis ini, enggak, masih banyak tempat lain. Itu ya. Yes, Nabi jelas dia bilang illa, nafi, setelah itu istisna yufidul hasr. Jelas. Jadi makanya tidak dianjurkan untuk perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi serta Al-Masjidil Aqsa. Tapi bukan maknanya dilarang pergi ke Padang setelah ini, bukan. Kan tujuannya tadi tujuan ibadah. Kalau tujuannya untuk dakwah, rekreasi dan sebagainya, silakan antum nak pergi kemana, insyaallah taala. Kadang-kadang itu tidak boleh komodo jadi, bukan, antum biar dengarkan baik-baik dulu, Jadi perkataan Nabi itu dalam rangka beribadah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa asrafa 'ala al-Madinah. Nabi melihat dari atas ke arah Madinah. Kalimat asrafa itu biasanya melihat dari tempat ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Makanya balkon rumah atau balkon tahu? Kalau enggak dikasih tahu aja, bilang enggak. Balkon, teras yang di lantai 2 itu, teras rumah yang di lantai 2 namanya apa? Kalau di sini apa nama? Sento apa namanya Bu ya? Teras yang di lantai 2, rumah kita berlantai 2, lantai 3 dan tempat yang di arah luarnya itu apa namanya tuh? Tidak tahu rumah kami ini. Tidak ada di rumah kita jadi tidak tahu namanya. Taib, khalas. Kalau gitu namanya balkon. Saya tidak tahu juga namanya apa namanya saya, karena rumah saya tidak ada juga. Tapi kalau di tempat lain kan ada. Apa namanya saya? Tidak tahu juga. Tidak ada rumah. Baik. Nah, jadi itu disebut dengan surfah. Disebut dengan surfah dalam bahasa Arabnya. Jadi tempat untuk melihat dari atas. Jelas itu maksud saya tidak sampai ke situ tadi, disebut dengan surfah. Jelas? Nah, dari atas. Kaum muslimin dan muslimat, asrafa 'ala al-Madinah. Nabi melihat ke arah Madinah dari tempat yang tinggi. Faqala wailu ummiha min qaryah yatrukuha ahluha ka'amara ma takun. Ya'tiha ad-dajjal fayajidu 'ala kulli babin min abwabiha malakan fala yadkhuluha. Nabi mengatakan wailu ummiha min qaryah. Celakanya pusat kota ini. Ini maksudnya bukan doa celaka, tidak. Artinya alangkah ruginya orang-orang di negeri Madinah ini.
Apa sebab? Tafsirnya ada di perkataan Nabi setelahnya, yatrukuha ahluha, akan ditinggalkan oleh penduduknya. Ka'amari ma takun, di saat sedang paling makmurnya, di saat sedang makmurnya Madinah itu. Jadi Madinah itu akan ditinggalkan. Itu mukjizat Nabi SAW. Beliau sudah ucapkan dan pasti terjadi. Jelas? Yatrukuha ahluha, akan ditinggalkan oleh penduduknya. Sehingga sebagian besar sahabat itu meninggal di mana? Di Madinah atau di luar Madinah? Sebagian besar sahabat. Hah? Coba kata abang di Madinah, kita absen namanya, yang dikubur di Madinah. Tidak tahu juga. Sebagian sebesar sahabat itu di luar Madinah. Ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir, ya, bahkan ada yang sampai ke Konstantinopel, seperti Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, kuburannya pas di tepi benteng Konstantinopel. Jadi sebagian besar sahabat itu pernah pergi semuanya karena tugas dakwah. Kalau hanya untuk sekedar duduk saja, tentu mereka untuk penghidupan makmur di Madinah. Ya, misalnya kalau sedaya kemarin ini di Madinah, kalau dia hanya untuk istilahnya untuk duduk di rumah, maksudnya untuk penghidupan kita saja, insya Allah lebih dari cukup, apalagi kan banyak bantuan orang keluarga kan Ustaz ya, untuk makanan tak ada kurangnya insya Allah ta'ala. Kecuali nak mikir lagi nikah sama orang Arab tuh lah, itu memang harus lebih keras. Iya, tak tahulah tuan-tuan itu. Apalagi kalau nikah sama orang Arab, orang Indonesia seekor ayam kan bisa sekeluarga 3 hari. Ya, kalau nikah sama Arab, seekor ayam sendiri sekali makan. Ini serius ini. Kalau ada yang tidak berniat-niat, pikir dulu pendapatan. Sesekali itu kata temannya, iya Ustaz, ada dulu menikah saudara kita dari luar negeri, bawa pulang kan, amaknya pas punya ayam pula peliharaan, sepekan hampir habis 1 reban ayam. Ini yang kamu pulang musang apa orang katanya. Iya, orang kampung kan makan ayamnya kan sekali, kadang-kadang sekali sebulan kan, itu kadang ada pun yang sekali hari raya aja makannya. Ini enggak 1 reban, tahu reban? Sekandang ayam mak itu reban, orang tua dulu kan di bawah rumah tuh. Nah, jadi isinya kadang-kadang sampai 20 ekor cuma kan. Nah, 1 reban ayam itu sepekan habis. Ini yang kamu bawa pulang nih orang apa musang? Allah musta'an. Ya, makanya mereka kuat-kuat. Kita, kalau kita, ya dah tahu sendiri lah, biasa ke Arab, orang Arab tuh kadang tidak makan dia sehari, tapi segar badannya. Awak tidak sarapan pagi aja, lesu memang. Iya, saya sering menemani, subhanallah. Awak lama sakit mana kan bisa lapar gitu. Dia tidak ada cerita makannya, cerita kerja terus sampai malam tak ada makan, paling minum aja, minum kopi, atau kopi mana ada tinggal mereka kan, atau korma beberapa butir. Awak habis korma sekilo masih lapar juga. Jadi memang jadi kalau tuan-tuan nanti berjalan sama orang Arab, di pesan saya ya, bawa bekal makanan kalau tidak biasa lapar. Jelas itu saya sudah sampaikan itu. Iya, kalau ada undangan nanti, ada undangan menikah, ingat biasanya malam tuh makan dulu sebelum pergi, karena tidak ada prasmanan. Yang ada adalah nanti dihidang dilulang, nunggunya jam 11:30 malam baru turun kadang. Iya, saya sudah kena korbannya.
pertama diundang makan waktu itu Ustaz, pertama diundang awal tak nanya pula, salahnya itulah ilmu kira-kira itu bikin masalah. Nah, makanya jangan pakai ilmu kira-kira. Saya sudah bosan dengan ilmu kira-kira, terlalu sering tersesat, sering gara-gara kira-kira. Makanya sekarang apalagi beragama ini tidak boleh kira-kira dan rasa-rasa, harus tanya ke Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak? Kalau boleh laksanakan, kalau tidak tinggalkan aja lah. Oh, banyak orang buat, biarin aja orang yang buat. Kalau bisa diingatkan diingat, kalau enggak mau mereka biarin aja, enggak usah diganggu ya, enggak usah diganggu ya, mereka kira-kira tak ada masalah. Saya sudah sering kira-kira, ini salah kira. Jadi pas dapat undangan, ini pasti makan kambing. Baru pula ajan kambingnya. Sebelumnya tidak bisa makan kambing, sekarang sudah mulai oke. Nak jamak takhir, jamak sengaja lah dilapar-laparkan perut, biar nanti makannya makan bosa kan. Saya dengar satu nampan itu kan minimal setengah kambingnya, 4 orang 5 orang kan luar biasa. Jadi kalau sudah kenyang nanti takut tidak habis. Nah itulah, datang ke sana dalam keadaan lapar sekali. Bukan lapar lagi, lapar sekali gitu. Iya, tempatnya jauh. Karena di villa, bukan di tengah kota. Kalau di sini kan bisa ini kan. Waktu itu belum ada pula GoFood dan GoSend sekarang. Sampai di situ, mana makanan tidak ada nampak. Ya, nanya madu pula. Yang ada cuma korma gitu kan, dengan teh, kopi, itu ada buah sedikit, bukan enggak pula banyak, buah sedikit kan. Ditunggu-tunggu daya 9 belum juga keluar. Ini kamp pengungsian apa? Tapi orang banyak terus kan, orang ngasih aja cerita, mereka ini biasa kan. Awak cerita juga tapi sambil nekan perut gitu. La haula wala quwwata. 10 belum juga, 11 belum turun juga, setengah 12 baru turun. Ya Allah, masuk angin. Jadi tidak enak lagi makan, Allah musta'an. Jelas? Ini sama juga nih ngaji, lambat ngaji masuk angin. Kalau masuk angin kena penyakit mah. Makanya kalau ada yang pertama-tama ngaji muntah-muntah, biasa itu. Banyak muntah-muntah karena lama tidak ngaji, tidak bisa diterimanya, biasa. Jadi antum sebagai ustaz harus sabar ustaz. Ya, kalau ada yang muntah-muntah depan antum, sabar aja. Karena mereka lama tidak ngaji. Atau mungkin makanan sebelumnya tidak bergizi, sekarang diberi makanan bergizi, mungkin juga belum diterima oleh lambungnya, juga harus sabar-sabar. Biasa itu. Ini biasa. Akhirnya saya setelah itu dapat undangan, makan dulu. Ya makan kenyang-kenyang dulu. Kan kalau jam 7 makannya, jam 12 kan udah 5 jam. Udah kosong lagi bro, pas itu. Pas. Jadi makan sorenya jam 5 misalnya, dan pas jam 11, Masya Allah. Ini enggak, awak udah mulai lapar dari makan siang tadi. Makan siang enggak sebenarnya kan? Nanti menjelang jam 7 malam kan sudah mulai lapar gitu. Nah, tidak mau saya tahan aja, biar nanti pas sana makan enak. Wih, ternyata lapar tidak enak. Nah, taib kaum muslimin dan muslimat, yaitu yatrukuha ahluha ka'amari matakun. Di saat sedang makmurnya Madinah, ditinggalkan oleh mereka. Artinya dunia sudah dibukakan. Kan di masa Umar radhiyallahu anhu ditaklukkan Romawi dan Persia, ya kan? Dan itu gudang hartanya pada masa itu. Sama kalau tuan-tuan menaklukkan Amerika hari ini. Hati-hati, jangan salah ngomong ya, kaum muslimin dan muslimat. Di situ gudangnya harta, karena imperialis terbesar masa itu Romawi dan Persia. Di saat itulah Umar ketika menaklukkan Persia, dia ingat janji Rasulullah SAW kepada Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Di saat nanti ditaklukkan Persia, kamu dapat hadiah gelang Kisra. Berapa harganya saya tidak tahu tuh. Gelang kebesaran, bukan gelang perhiasan, gelang kebesaran. Ya namanya kebesaran pasti besar lah.
bukan gelang kekecilan, gelang kebesaran. Pasti besar. Iya kan? Yang dipakai oleh raja-raja itu. Nabi hadiahkan itu untuknya. Di saat dia kejar Nabi di saat hijrah, tidak berhasil, lalu Nabi dia bilang, sekarang saya tidak akan mengejar antum lagi ya Rasulullah, saya justru akan menjadi penghalang Quraisy mengejar dari jalan ini. Dia bilang di sini nggak ada lagi. Hanya Nabi balas, nanti saatnya Kisrah ditaklukkan, kamu dapat hadiah gelang Kisrah. Ini mukjizat lagi bahwa Suraqah akan masuk. Suraqah akan masuk Islam. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya ketika Umar menaklukkan Persia, yang dicari pertama olehnya adalah Suraqah, karena menunaikan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kaum muslimin, mereka subhanallah, padahal dah lama dia masih ingat dia, karena itu janji Nabi alaihi salatu wasallam yang harus ditunaikan. Baik, di saat sedang makmur-makmurnya, banyak harta melimpah, tetapi khalifahnya sederhana, rakyatnya makmur, khalifahnya biasa. Sampai-sampai sebelum ditaklukkan itu, utusan Kisra cari istana Umar, ditunjukkan rumah yang sudah tua, daril. Dicari, tidak ada pula di situ. Dapat sedang tidur sendirian di bawah sebatang kurma. Artinya kalau ada orang jahat mudah sekali. Ya betul lah. Orang bila sudah jadi penguasa dan adil dalam menghukum, tak ada takutnya. Tak ada kan takutnya. Makanya rumus yang harus diterapkan oleh para penguasa di level sekecil apapun atau setinggi apapun, adil. Kalau antum sudah tunaikan hak, maka kewajiban rakyat akan kau dapatkan dengan mudah. Akan mudah. Syaratnya adil saja. Tapi berat nampaknya, kau takkan sanggup. Awak takkan sanggup. Makanya jangan ambisi menjadi pemimpin. Kalau tidak sanggup, tahu sendirilah. Ukur bayang-bayang setinggi badan. Maka tak boleh kita ambisi. Sebab orang ambisi itu biasanya ada obsesi, ada motivasi. Allahumma musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, akan ditinggalkan oleh penduduknya. Padahal wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah lebih baik bagi mereka, kata Nabi, andainya mereka mengetahui. Cuman karena tadi berijtihad mereka untuk mengembangkan Islam ke berbagai penjuru dunia, sehingga ada yang pindah ke Basrah seperti Anas ibn Malik menjadi guru besar di Basrah, Imran bin Husain, dan seperti tadi Buraidah al-Aslami dan seterusnya. Ada pula yang ke Kufah seperti Abdullah ibn Mas'ud al-Huzali, Abu Musa al-Ash'ari dan lain-lainnya. Ada pula yang pergi ke Mesir untuk berkembangkan ilmu di sana seperti Amr bin al-As dan anaknya Abdullah bin Amr bin al-As dan lain-lainnya. Mereka ditinggalkan Madinah. Ya'tihad Dajjal. Nah, dan nanti akan datang ke Madinah itu Dajjal. Maksudnya bukan ke sini nggak datang, ya. Di sini lebih patut dia datang. Tapi di sini Nabi ingin tunjukkan keutamaan Madinah. Kenapa ditinggalkan? Seharusnya tidak ditinggalkan. Cuman karena tadilah, karena tugas-tugas amanah dakwah, ilmu dan sebagainya membuat mereka meninggalkan Madinah. Nah, kalau untuk hidup senanglah di Madinah. Salat aja dihitung lebih dari 1000 kali sehari. Alhamdulillah, kalau sempat saya di Madinah lebih sering makan ikan salai daripada setelah sampai di kampus. Aku enggak. Setiap jemaah umroh pasti ninggalin. Kalau satu orang 1,5 kilo, ke 10 dan 5 kilo. 5 kilo berapa lama saya makannya? Enggak percaya, coba nanti sana. Jadi setiap
lebih sering makan ikan sile itu di Madinah daripada sini. Sini cuma somoli. Kata Rasulullah kembali doang gini kan? Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi untuk hidup enak. Cuman kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Apalagi nanti kalau pas Dajjal datang Madinah aman. Cuman dengan syarat tak ada kemunafikan dalam hati. Tapi orang munafik nanti mereka yang sosong Dajjal keluar. Mereka yang sosong Dajjal keluar. Fayajidu ala kulli babin min abwabiha malakan. Lalu dia dapatkan Dajjal menemukan di setiap pintu masuk Madinah ada malaikat. Ada malaikat. Berarti ternyata malaikat lebih kuat dari Dajjal. Makanya berharaplah perlindungan Allah dengan mengutus para malaikatnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tulibat biha malakan fala yadkhuluha, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke Madinah. Ini menandakan bahwa Madinah itu steril. Dan banyak hadis-hadis, silakan dibaca dalam Fadailul Madinah, hadis-hadis tentang fadilat Madinah. Di antara yang dikumpulkan satu buku karangan Syekh kita Syekh Saleh Ar-Rifai dalam disertasi Dr. Ed Abang dalam tesis masternya Al-Hadits Al-Waridah fi Fadailil Madinah, hadis-hadis tentang fadilat kota Madinah. Dan salah satunya adalah terpelihara dari Dajjal, terpelihara dari aliran-aliran sesat. Makanya tidak ada tercatat aliran sesat asli kelahiran Madinah, kecuali Wahabi Maghrib. Kalau antum mengatakan Wahabi sesat, apa boleh buat? Tapi kok nyaman orang Wahabi di sana? Nabi katakan orang yang berbuat hadas di Madinah tidaknya nyaman, akan dibuang oleh Madinah seperti api membuang karat besi, dan akan lebur, seperti leburnya garam dalam air. Alhamdulillah lama di sana. Berarti bukan aliran sesat. Berarti yang menyesatkan jangan-jangan juga mereka jangan-jangan juga na'udzubillah. Ya, saya tidak berani juga mengatakan itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau hadis diikutkan insya Allah tak akan sesat. Makanya masya Allah salah seorang amir min umara as-Saudiyah dengan lantang mengatakan, kalian harus kepada rakyatnya, bukan kepada kita, kepada rakyatnya bilang, kalian harus bersyukur dan berbangga karena dasar negara kalian adalah Al-Quran dan hadis. Sebab kita kasihan melihat tidak sedikit negara Islam mesti mengemis-ngemis untuk menjadikan Al-Quran dan hadis salah satu, bukan satu-satunya, salah satu dari referensi undang-undangnya. Betul kan? Betul kan? Saya ulang kembali kalau tidak paham ya, kalian dasar negara kalian adalah, dasar negaranya apa? Ulang lihat. Kok pada mandang? Saya ulang kembali. Ini pangerannya Faisal, Khalid Al-Faisal, dia katakan, hafizahullah, kalian wahai orang Arab Saudi, katanya, mesti berbangga dan bersyukur. Apa sebab? Dasar negara kalian itu Al-Quran dan hadis. Sekarang saudara-saudara kita di para harakiyin misalnya, saudara-saudara aktivis muslim, apa yang mereka perjuangkan? Untuk menegakkan syariat, kan dia perjuangannya menegakkan syariat Islam. Apa sumber syariat Islam? Al-Quran dan hadis. Hadis. Sekarang Al-Quran dan hadis sudah menjadi undang-undang mereka, undang-undang positifnya. Cuman aneh bin ajaib, tidak sedikit aktivis muslim ingin menjatuhkan negara ini
Kan lucu. Ceritanya nak menegakkan syariat Islam, tapi nak menjatuhkan negara yang dasar undang-undang dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Bahkan tidak sedikit lebih membanggakan misalnya Turki daripada Arab Saudi. Alasannya Arab Saudi kerjasama sama Yahudi. Arab Saudi tidak ada kerjasama resminya. Yang resmi kerjasama diplomasinya justru Turki. Resmi kedubes Yahudi ada di Ankara, di Istanbul. Kemudian kalau cerita tentang perlindungan yang diberikan kepada rakyat Syam, Irak, misalnya para orang-orang yang hijrah, mereka masuk kamp pengungsi di sana. Kalau di Arab Saudi lebih dari 1 juta orang Syam, orang Suriah bergaul bebas dengan bangsa Saudi, diberikan kartu izin tinggal tetap, bukan ke pengungsi. Mana hebat, jadi pengungsi atau jadi apa istilahnya, mukimin? Mana atau mau tinggal di pengungsi atau bebas bergerak di seluruh Saudi? Ya bebas lah, dan diizinkan bekerja. Di pengungsi boleh kerja? Enggak. Di mana lebihnya? Saya tidak maksudnya merendahkan Turki, tidak. Tapi di mana kok bisa? Ya ibaratnya belah bulu, belah bambu, satu dipijak, satu diangkat. Di mana lebihnya? Undang-undangnya masih undang-undang sekuler. Ini undang-undangnya Al-Quran dan hadis. Nah, kita baru mencoba tawar-menawar untuk menjadikan Al-Quran salah satu sumber. Kalau di sana enggak, satu-satunya sumber Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang mau diperjuangkan sebenarnya? Kenapa masih tetap difitnah dan difitnah? Kalau nunggu seperti masa Umar, seperti masa Abu Bakar, antum rakyatnya harus seperti Ali bin Abi Thalib. Nah, memang gitu. Ya karena sudah seperti Ali bin Abi Thalib. Iya kan. Tapi kalau sekarang zamannya banyak yang seperti Abu Jahal kan, kita umat Islam aja banyak yang seperti Abu Jahal, akhlaknya gimana kita nak nuntut pemimpin seperti Abu Bakar atau seperti zaman Nabi SAW. Ma'asyarul kiram dirahmati, kembali Al-Madinah itu steril. Madinah itu steril, bahkan dari fitnah yang sangat besar sekalipun Dajjal tidak mampu masuk ke Madinah. Oleh sebab itu wallahu taala alam, sepanjang yang saya ketahui tidak ada aliran sesat dan sempalan yang asli kelahiran Madinah dan bertahan eksis di Madinah. Jelas? Karena Nabi katakan man ahdatsa fi hadatsan, siapa yang melakukan awa muhditsan, siapa melakukan mengada-ngada dalam agama di situ atau melindungi orang yang mengada-ngada, maka Allah laknat, dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Bagaimana nak nyaman itu? Laknat Allah, laknat malaikat, laknat seluruh manusia. Makanya orang-orang yang nak coba-coba buat sesuatu yang menyesatkan di Madinah, dia tidak tahan dengan Madinah, panas. Pas dia pindah ke tempat lain, pasti pindah ke tempat lain. Dan ini tak dimiliki oleh negeri lain, bahkan Makkah sendiri tidak sesteril dalam masalah ini, tidak sesteril seperti Madinah. Fa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, fala yadkhuluha, tidak masuk ke dalamnya Dajjal tadi. Thumma hadara hatta idza kunna fil masjid, kemudian beliau turun sampai kami ke masjid, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kisah tadi kan awalnya ada seorang yang sholatnya panjang, lalu dipuji oleh siapa tadi ya? Buraidah bin Husayb al-Aslami, kan itu Mihjan, kamu sanggup tak sholat seperti siangmu? Kan seolah-olah memuji tadi. Nah, sekarang kejadian itu diceritakan oleh Mihjan, saya digandeng oleh Rasul sampai naik ke Uhud, lalu dia sebutkan hadis tadi. Kemudian beliau turun sampai kami ke masjid kembali. Lama tu ya, antara Bukit Uhud dengan Abu Sa'ad. Lama tak sah? Berjalan kan bergandeng, berarti jalan kaki dia. Subhanallah, kuatnya Nabi kita alaihissalatu wassalam. Awalnya suruh jalan menuju ke Giant aja tak bisa. Untuk olahraga ke Gor aja tak sanggup. Allahumma musta'an. Taib,
Ra'a Rasulullah SAW rajulan yusalli. Nah, kasusnya sama. Kami sampai ke masjid, Nabi melihat seorang laki-laki sedang salat. Wa yasjud wa yarka, sujud dan ruku'. Faqala li Rasulullah SAW. Lalu berkata kepadaku Rasulullah SAW, ini cerita Mihjan tadi. Man hadha? Siapa ini? Nabi tak kenal orangnya, tapi Mihjan kenal. Fa akhastu utrihi. Lalu saya menyebut kebaikan yang banyak sekali, berlebihan. Itra artinya memuji berlebihan. Makanya datang dalam hadis Nabi, la tutruni kama atratatin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku, artinya memuji berlebihan kepadaku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan, memuji berlebihan kepada Isa bin Maryam. Akhirnya diangkatnya menjadi anak Tuhan. Allah musta'an. Ta'ala Allah ma yaqulun uluan kabira. Fa akhastu utrihi, saya berlebihan memujinya. Faqultu ya Rasulullah. Lalu katakan ya Rasulullah, hadza fulan, ini fulan. Wa hadza fulan, dan ini si fulan. Faqala amsik. Kata Nabi, tahan. Artinya cukup, jangan diteruskan. La tusmi'hu. Jangan sampai dia mendengar pujianmu itu. Jangan sampai dia mendengar pujianmu itu. Kan tadi sama-sama masjid. Masjid Nabi kan kecil. Di masa Nabi itu kan masjidnya kecil, separuh ini. Lebih kurang, ya lebih dari separuh masjid ini. Faqultu afwan, fatuhlikahu. Sebab kalau sampai kedengarannya dia akan rusak gara-gara kamu. Nah, qala fantalaqa yamshi, lalu Nabi pergi berjalan hatta idza kana inda hujari, sampai ketika Nabi sampai ke di samping kamar-kamarnya, karena istrinya kan 9 tuh, dekat kamar-kamar itu. Lakinnahu naqadha yadayhi, lalu Nabi meniup tangannya, atau meniup tangannya, nafadha yadayhi, dua tangan. Summa qala inna khaira dinikum aisaruhu, sebaik-baiknya agama kalian itu yang paling mudah. Inna khaira dinikum aisaruhu thalathan, sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang termudah. Jadi jangan mempersulit diri, laksanakan yang paling mudah kita laksanakan. Tapi bukan maknanya mempermudah-mudah, tidak. Artinya jangan memaksakan. Nabi sudah tunjukkan contoh memaksakannya bila seseorang bangun di tengah malam salat tahajud, ngantuk, disuruh tidur dulu oleh Nabi SAW. Ya, sebab nanti dia ingin memuji Allah justru mencacinya nanti. Nah, itu makanya ini kan dipaksa berlebihan. Maka kalau memang ngantuk kuat, tapi kalau ngantuk sepanjang masa memang harus dilatih lah. Kan masalah maksudnya begini kan, ngantuk orang yang misalnya kecapean, bukan karena ngantuk terus. Nggak ada juga jenisnya pengantuk tidak akan bangun-bangun nanti, bukan itu maksudnya. Ya, memang awal-awal itu harus dipaksa dulu, awal-awal dipaksa. Maksudnya Nabi itu jangan memaksakan. Sanggup pertama kali dua aja dulu, tambah witir misalnya 3, atau tambah 1 sekalipun. Nah nanti ditingkatkan sehingga yang mudah, paling mudah. Sedekah juga seperti itu. Awak karena semangatnya kan sedekah, misalnya wakaf kan, sanggupnya 0,5 meter, biar ada 10 meter pi utang dulu. Akhirnya sepanjang 2 tahun bayar utang terus ya. Nah, juga. Jadi sesuai dengan kesanggupan. Jadi sebaik-baik agamamu adalah yang terbaik, yang termudah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala munasabahnya tadi jangan terlalu berlebihan, baik dalam memuji, baik dalam beribadah atau beramal. Allah taala alam. Jadi kisah yang diceritakan oleh Raja bin Abi Raja dari Mihjan ini juga ada dasar kisahnya antara Mihjan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dipuji. Jadi Mihjan tadi tidak menjawab pujian atau gurauan Buraidah karena takut kedengaran oleh Sakabah yang sedang salat tadi. Sebab itu pujian akan merusaknya.
Dan ini contohnya ada langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaum muslimin dan muslimat, ya terdapat sesuatu yang luar biasa dari para sahabat Nabi itu, yaitu selalu mengikut cara Nabi Alaihi Wasallam. Ya, ini cara Nabi Alaihissalam dan saya lakukan, bro. Tidak dijawabnya, sebab kalau dijawab nanti bersambung ceritanya kedengaran oleh orangnya rusak dia. Oleh sebab itu maka cara Nabi dalam berdakwah itu adalah cara yang paling sempurna. Oleh itu cara itulah yang harus kita ikuti, dan mudah-mudahan Allah kuatkan hati. Kayaknya waktu sudah berlebih, kita cukupkan sampai di sini. Ya wajarlah karena waktu sudah dikurangi. Ya, gara-gara pandemi ini, ya dulu setiap Sabtu, sekarang ada yang status pinjaman, kemarin minta transfer langsung. Jadi awalnya pemain pinjaman mau, habis itu minta transfer, bahkan minta transfer penuh saja. Untung beliau Pak Ali di sini, masya Allah, ini orangnya mudah berunding dengan beliau, akhirnya dibagi dua. Saya mengserahkan sepenuhnya kepada tim manajer. Ya, tim juru apa istilahnya, ya, Pak Ali dan Bang Hermi di sana gitu. Setiap silakan tuan-tuan berunding, saya disuruh kemana saya siap. Ya. Awalnya pinjaman cuma, habis itu mau minta transfer penuh. Ya, Allah musta'an. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah SWT beri kita adab yang selamat, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini Allah mudahkan kita untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan mohon maaf. Yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT, salah dan keliru pasti kelemahan saya, mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan-puan baik yang hadir maupun yang mendengarkan atau menyaksikan, saya mohon dimaafkan atau diberikan masukan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.